Halo teman-temanku, selamat datang kembali di channel aku Maila. Seperti biasa, malam ini kita akan cek energi dia. Dia malam ini. Apakah yang terbaca? Oke, teman-temanku semuanya, fokus ke kartu ini. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, semoga teman-temanku bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku berharap juga ya, buat teman-temanku yang ada di readingan ini, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Fokus ke kartu ini, bayangkan dia, sebut namanya dia 3 kali, ya, orang yang kau fokuskan, sehingga nantinya energinya dia bisa akan kebaca di sini. Oke, amin. Oke, dia malam ini. Apakah yang terbaca? Teman-temanku. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Jadi, di sini ada addiction. Aku melihat ya, seseorang ini malam ini dia menunjukkan rasa dia ke kamu. Ada obsesi yang dia miliki terhadap kamu. Obsesi apakah itu? Ingin memiliki kamu kah? Atau ingin mengatakan cinta kepada kamu? Atau dia itu benar-benar kayak obsesi itu karena melihat wajah kamu, melihat apa yang kamu miliki, atau melihat body kamu. Ada yang benar-benar tergila-gila sama kamu. Wow, luar biasa. Nah, yang tergila-gila ini kenapa? Ternyata mungkin ya beberapa dari teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini, mungkin beberapa hari yang lalu ya, atau mungkin bulan kemarin, hari kemarin, minggu kemarin ya, atau tadi gitu ya, siang tadi itu ada pertemuan antara kamu dengan dia. Kamu dengan dia itu bertemu ya, sehingga dengan pertemuan itu membuat dia kepikiran kamu, membuat dia merasa, oh aku nggak bisa nih lupain dia gitu loh, aku nggak bisa nih gitu ya. Jadi seakan-akan ada energi yang ketarik gitu loh, energi positifnya ya. Dan aku juga melihat ya, seseorang ini mungkin bertemu dengan kamu itu di suatu tempat, atau di suatu hal-hal yang mungkin membuat mungkin ada pertemuan gitu ya, pertemuan pekerjaan kah, atau di mall, atau di kafe, ada teman sama teman ya, mungkin dia itu ada temannya teman kamu atau apa ya. Jadi arti kata ada pertemuan itu yang membuat seseorang ini terobsesi sama kamu ya. Ini mungkin bisa saja saat kamu dengan dia bertemu, berjabat tangan ya, di situ ternyata ada getaran-getaran aneh, dan kamu juga ngerasain itu gitu loh ya. Mungkin saja ya, ini ada chemistry antara kamu dengan dia. Oke. Nah, mungkin saat itu tadi, not today, mungkin bukan hari ini, atau tadi itu bukan hari yang tepat ya, mungkin untuk kamu, atau hari di mana awal pertemuan dengan kamu itu akan dimulai. Ya, semoga aja. Ini bagi kamu yang mungkin baru berkenalan dengan seseorang, oke. eh dan aku juga lihat di sini seperti akan ada fase baru, ada new fase, ada renew, ada transformasi. Atau bisa saja seseorang ini merupakan mantan kamu ya. Seseorang ini mungkin adalah orang yang pernah dekat dengan kamu dulunya, entah itu di masa kecil, atau di masa kamu kerja di mana gitu ya, atau di masa kuliah, atau di masa sekolah ya. Ternyata dia itu hadir bertemu dengan kamu dengan versi terbarunya dia, versi terbaiknya dia gitu ya. Nah, di sini memang terlihat ya, lack of confidence ya, self sabotase. Ternyata hubungan kamu dengan dia ini dulunya, kamu itu mungkin pernah terkoneksi dengan dia. Terkoneksi itu
mungkin ya ada sama-sama ada rasa cinta kali ya. Tetapi kamu dengan dia itu harus terpisah. Seolah-olah hubungan kamu itu disabotase nih oleh keluarga kah, oleh teman kah, oleh pekerjaan. Sehingga akhirnya kamu dengan dia terpisah, ya. Nah, ternyata ya fase baru itu muncul di sini. Fase baru itu membuat kamu dengan dia itu bertemu dengan kembali, terus seperti kayak ada suatu pembicaraan yang unik gitu ya, seolah-olah kita ketemu lagi ya, aku sudah lama loh merindukan kamu, aku sudah lama pengen ketemu kamu ya. Ternyata mungkin bisa saja takdir takdir mempertemukan kita kembali ya, so sweet ya. Nah, itu yang terbaca. Nah, kita akan coba lihat isi hatinya dia ya, seperti apa isi hati dia selama ini ke kamu. Kita akan coba lihat. Oke. Intinya ada yang tergila-gila sama kamu di sini. Wow, luar biasa. Malam ini ada yang benar-benar kayak sulit nih ngelupain pertemuan kita tadi gitu. Sulit untuk melupakan kamu, bahkan mungkin ada yang masuk ke dalam mimpi. Oke. Nah, di sini ada I know I was a distraction for your pain. Ya, apakah di sini kita akan coba lihat dulu, turunkan dulu kartunya. Ini ada 6 ya. I hope that you can forgive me one day. Nah, ini seseorang ini mengatakan ya, dia benar-benar kayak berharap bisa dimaafkan gitu kan. Ya. Ya, jadi artinya udah jelas ya, ini ada orang masa lalu ya. I cannot let you get close to me. Oke. I know exactly what I was doing. I feel even though we are afar. Oke. Kita akan susun dulu kartunya. Sometimes I will stay awake thinking about you. Ya. I wish I had treated you better. Nah, apakah yang terbaca di sini untuk teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini? Kalau dari bottom of the deck ya, aku melihat di sini I know I was a distraction from your friend. Aku tahu ya, aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari mungkin dari rasa sakitmu gitu ya. Mungkin beberapa dari dia merasakan dia itu beranggapan sebagai pelarian dari kamu gitu loh. Mungkin di sini kamu itu merasa kayak apa ya, dia merasa kamu itu tidak seutuhnya mencintai dia atau tidak tulus gitu, sehingga dia merasakan ada yang berbeda dari kamu itu dulu ya, dulu itu perasaan hatinya dia, makanya mungkin dia meninggalkan kamu, bisa saja itu alasan pertamanya ya, alasan awalnya. Dan di sini I hope that you can forgive me one day. Jadi dia berharap, aku berharap ya, bahwasanya kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Jadi awalnya sih dia sudah salah ya, dia beranggapan salah kepada kamu. Dia mengatakan mungkin dia itu adalah sebagai pelarian. Ternyata sebenarnya tidak gitu. Hanya perasaan dia aja. Terkadang mungkin ada sebuah tindakan-tindakan kamu ya yang membuat dia merasa tidak yakin kalau kamu itu tulus sama dia begitu. Tapi ya pada akhirnya saat terpisah kamu dengan dia ya mungkin masih terkoneksi juga gitu ya. Di sini aku juga melihat I cannot let you get close to me ya. Aku tidak bisa kalau kamu itu kayak mendekat dengan aku gitu loh. Kayak apa ya? Dia tidak bisa membiarkan kamu itu dekat dengan dia. Kenapa? Karena merasa kamu itu nggak tulus, ngapain juga gitu. Jadi dia lebih memilih pergi gitu. Dia lebih memilih untuk meninggalkan kamu itu dulu. Jadi makanya di sini dia minta maaf, pengen minta maaf kalau dia itu salah kepada kamu ya. Di sini I knew exactly what I was doing ya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan di sini ya. Itu yang ingin dia katakan. Arti kata dia merasa udah saatnya nih aku ingin minta maaf sama kamu. Aku memang sudah melakukan kesalahan sih kepada kamu ya. Nah, jadi di sini dia juga berkata isi hatinya dia ya. I feel you even though we are afar ya. Aku merasa walaupun kita mungkin berbeda gitu ya. Tapi aku merasa dekat dengan kamu gitu. Intinya mungkin walaupun kita berjauhan kali ya, kita itu aku itu merasa dekat dengan kamu, aku itu merasa terkoneksi dengan kamu ya. Itu yang ingin dia katakan di sini. Ini yang ada dalam hatinya dia ya, isi hatinya dia saat ini.
Jadi malam ini itu dia benar-benar ingin mengatakan ini kepada kamu, karena dia benar-benar ternyata tergila-gila sama kamu jadinya ya. Sometimes I stay awake thinking about you. Jadi di sini dia mengatakan, terkadang aku terbangun ya dan memikirkan tentang kamu gitu loh. Jadi ya mungkin saat suatu ketika dia tidur terbangun ya, dia selalu mikirin kamu apapun itu, dalam kondisi apapun dia selalu mikirin kamu. Ya, itu saking tergila-gilanya ya sama kamu. Di sini ada I wish I had treated you better. Aku berharap bisa memperlakukan kamu dengan baik. Nah, jadi mungkin segera segera ya ini launch gitu ya, launching gitu ya. Dia akan launching bahwasanya aku akan memperbaiki semua keadaan ini dan aku akan perlakukan kamu dengan sebaik mungkin. Itu yang terbaca di sini ya, tentang perasaan dia saat ini. Benar-benar dia itu merasakan kalau kamu itu adalah orang yang terpenting dalam hidupnya dia. Oke, jadi malam ini itu dia merasa ada perasaan tergila-gila sama kamu, perasaan begitu tidak bisa lepas dari kamu ya. Itu yang aku lihat. Kita akan coba cek dari kartu tarotnya ya. Oke, oke teman-temanku. Ya, di sini ada Five of Cup. Untuk zodiaknya ini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, di sini jelas terbaca kalau dia itu merasa kehilangan kamu. Dia merasa sangat kehilangan kamu. Saat mungkin kamu pergi dari dia atau dia pergi dari kamu ya. Dia merasa kehilangan. Aku kesepian. Tapi di sini dia lebih ke pasrah aja ya. Lebih ke pasrah gitu. Ini juga ada Aries, Leo, Sagi. Ada hal-hal yang tidak terduga akhirnya terjadi. Ya, hal-hal tidak terduga itu apa? Ya mungkin pertemuan antara kamu dengan dia. Kamu dengan dia akhirnya bertemu dan akhirnya akan mengatakan sesuatu hal yang membuat kebahagiaan itu muncul. Ya, bisa saja. Karena dia benar-benar sangat memikirkan kamu. Sangat memikirkan kamu. Pikirnya itu jauh ke depan. Seakan-akan masa depan itu udah dipikirkan bersama kamu gitu loh. Sementara kamu dengan dia itu mungkin lagi dalam bermasalah ya hubungannya, mungkin lagi berkonflik atau mungkin lagi terjeda atau mungkin saling memblokir di sini. Nah, inilah yang ingin dia katakan saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, gitu. Jadi dia malam ini itu benar-benar merasakan ada rasa begitu sangat tergila-gila sama kamu. Oke? The High Priestess, ya mungkin inilah takdir yang akan bersatukan kamu dengan dia kembali. Dimana ya padahal ya, kamu dengan dia udah terpisah, kamu dengan dia mungkin udah berakhir lah hubungannya gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan mungkin memberikan sebuah peluang lagi, arti kata ada takdir yang benar-benar akan kamu jalankan bersama dia di sini. Ya, nah di sini juga aku melihat saat dia meminta mungkin ya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya, karena dia tidak bisa nih hidup tanpa kamu itu tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kamu itu menjadi milik aku? Segala usaha mungkin dia sudah lakukan. Nah, tapi tidak ada hasil gitu. Karena apa? Karena kamu sudah tidak ingin lagi tersakiti oleh dia. Namun ternyata dia masih punya andalan dia, yaitu Tuhan semesta alam. Dia lebih meminta kepada Tuhan, berharap ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada dia ya. Dan ternyata ya mungkin Tuhan memberikan petunjuk. Ditemukanlah kamu dengan dia di suatu tempat ya. Dan akhirnya di pertemuan itu menghasilkan sebuah komitmen, sebuah hasil yang benar-benar yang tidak kamu duga sebelumnya. Ya, di sini juga ada King of Cup of Pentacle. Inilah yang menggambarkan kalau kemapanan kamu itu akan berangsur-angsur pulih gitu loh. Ya, karena apa? Karena ada seseorang yang mungkin ada berada di samping kamu dan kamu saat itu tidak lagi kesepian, tidak lagi galau, tidak lagi ya merasa hidup kamu itu akan berakhir, enggak. Nah, ternyata dengan begitu mood booster kamu itu meningkat, jadi kamu akan lebih gampang dalam melakukan pekerjaan, ya, dalam bisnis kamu gitu. Ya, itu yang aku rasakan di sini ya, teman-temanku. Jadi zodiak-zodiaknya itu ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini juga ada di Hermit, ada Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu ya zodiak yang terkoneksi dengan kamu.
Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, teman-temanku. Jadi inilah terbaca dari energi dia malam ini. Ada perasaan dia tergila-gila sama kamu ya. Ada keinginan dia yang begitu berhasrat sama kamu ya. Dan pada akhirnya kamu dengan dia, jika ini takdir kamu, maka kamu akan ketemu lagi dengan dia ya. Amin. Oke, nah buat teman-temanku, inilah yang terbaca dari readingan kita malam ini, dia malam ini. Oke, sampai ketemu ya teman-temanku semuanya, dadah.